Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Kami dari kelompok 3 akan mendapatkan materi terkait organisasi pembangunan. Yuk simak semuanya. Ya. Perkenalkan, saya Yusi Glorinda. Dalam video ini saya akan membawakan bagian pendahuluan, mulai dari latar belakang, rumusan masalah, sampai tujuan penulisan materi organisasi pembangunan. Pembangunan adalah proses perubahan yang direncanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat di berbagai bidang, seperti ekonomi, pendidikan, kesehatan, sosial, hingga infrastruktur. Untuk menjalankan semua itu, dibutuhkan organisasi yang mampu mengatur sumber daya dan mengkoordinasikan kegiatan pembangunan. Di era globalisasi, tantangannya pun semakin kompleks, hingga organisasi pembangunan dituntut bekerja secara profesional dan adaptif. Pembahasan ini berangkat dari beberapa pertanyaan. Apa pengertian organisasi pembangunan? Apa tujuan pembentukannya? Bagaimana fungsi dan ciri-cirinya? Apa saja bentuknya? Serta bagaimana perannya dalam mendukung administrasi pembangunan. Tujuan dari pembahasan ini adalah memahami pengertian, tujuan, fungsi, dan ciri-ciri organisasi pembangunan, mengetahui bentuk-bentuknya, serta memahami perannya dalam mendukung keberhasilan pembangunan nasional. Selanjutnya, saya Jevon Lian Lewi akan menjelaskan konsep dasarnya, yaitu pengertian, tujuan, dan fungsi dari organisasi pembangunan. Organisasi pembangunan adalah sistem kerjasama yang dibentuk secara sadar dan terencana untuk melaksanakan kegiatan pembangunan demi kesejahteraan masyarakat. Organisasi ini berfungsi mengelola sumber daya manusia, dana, teknologi, dan informasi agar pembangunan berjalan dengan efektif dan efisien. Tujuan utamanya adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan yang terarah dan berkelanjutan, mengoptimalkan sumber daya, meningkatkan pelayanan publik, mendorong partisipasi masyarakat, menciptakan pemerataan, dan mempercepat tercapainya tujuan nasional. Fungsinya mencakup perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, pengawasan, evaluasi, dan pelayanan kepada masyarakat. Keenam fungsi ini saling berkaitan agar pembangunan berjalan sesuai rencana. Halo, saya Maizia Said akan membahas tentang ciri-ciri, bentuk, dan peran organisasi pembangunan. Organisasi pembangunan memiliki tujuan yang jelas, dijalankan melalui kerjasama, melalui struktur dan pembagian tugas yang rapi, bersifat dinamis, berorientasi pada pelayanan masyarakat, serta mengutamakan efektivitas dan efisiensi. Bentuknya beragam, ada organisasi pemerintah dan ada organisasi non-pemerintah atau LSM, organisasi internasional, organisasi masyarakat, dan organisasi swasta. Semuanya punya peran penting di berbagai bidang pembangunan. Dan perannya antara lain sebagai pelaksana program pembangunan, penghubung antara pemerintah dan masyarakat, penggerak partisipasi, pengawas pembangunan, serta sarana pemberdayaan dan pemerataan hasil pembangunan. Terakhir, saya Medi Lores akan membahas hambatan yang sering dihadapi upaya peningkatan efektivitas dan kesimpulan dari pembahasan kami. Dalam praktiknya, organisasi pembangunan sering menghadapi hambatan seperti rendahnya kualitas sumber daya manusia, lemahnya koordinasi antar instansi, keterbatasan anggaran, birokrasi yang rumit, rendahnya partisipasi masyarakat, kurangnya transparansi, pengaruh politik, ketimpangan pembangunan, dan minimnya pemanfaatan teknologi informasi. Untuk mengatasinya, diperlukan peningkatan kualitas sumber daya manusia, penguatan koordinasi antar organisasi, penyederhanaan birokrasi, peningkatan transparansi dan akuntabilitas, pemanfaat teknologi informasi, peningkatan partisipasi masyarakat, serta pengawasan dan evaluasi berkala. Organisasi pembangunan punya peran penting dalam mendukung keberhasilan administrasi pembangunan. Dengan organisasi yang profesional, transparan, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat, tujuan pembangunan nasional dapat tercapai secara optimal, menciptakan masyarakat yang lebih maju, mandiri, dan sejahtera.
sekian pemaparan materi dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Terima Terima kasih. kasih.